Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 2110181002. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek satu pengolahan citra dari buku paket praktek citra dari bab 1 sampai 14. Kita mulai dari bab 1. Bab 1 terdiri dari ada load dan save. Untuk dari load sendiri saya sudah menyediakan tombol load di sini. Klik, lalu kita pilih gambar yang ada. Contoh kita ambil kucing seperti ini. Lalu yang kedua ada save. Kita save dengan cara coba kita taruh picture, save image, save. Coba kita lihat di picture, sudah ada file yang telah di save dari project tadi. Save image, lanjut. Bab 1 telah selesai. Lanjut ke bab 2. Yang pertama ada copy. Yang ini copy digunakan dengan cara mengambil warna setiap pixel lalu di copy ke picture box yang baru. Submit, akan keluar gambar yang baru. Dan selanjutnya ada flip horizontal. Flip horizontal digunakan ketika di looping pertama kita mengambil setiap pixel-pixel ini lalu meletakkannya di balik kanan ini. Jadi kita ambil yang kiri, taruh kanan, ambil kiri, taruh kanan. Yang hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya ada flip vertikal yang sama seperti flip horizontal, yang mana nantinya pixel yang dari atas akan ditaruh ke bawah sehingga gambarnya menjadi terbalik seperti ini. Selanjutnya ada copy lagi di bab 3. Perbedaannya adalah dia itu mengambil warna tiap pixel. Jadi dari pixel pertama diambil warna merah berapa, hijau berapa, biru berapa, lalu dikombinasikan menjadi sebuah pixel dan dikembalikan menjadi gambar baru seperti ini. Yang bab sebelumnya tadi langsung mengopi pixel tersebut dan meletakkannya, tapi yang bab 3 ini mengambil warnanya dulu baru jadikan pixel, lalu jadikan gambar lagi. Selanjutnya layer red ini dengan cara mengambil setiap informasi warna merah yang ada di tiap pixel. Lalu kan setiap pixel itu memiliki 3 informasi, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Kita ambil warna merahnya lalu meletakkan di 3 informasi itu sehingga warnanya nanti merah dan akan menampilkan gambar seperti ini. Jadi setiap pixel akan diambil merahnya saja. Seperti halnya layer green diambil hijaunya saja, layer blue diambil birunya saja. Untuk bab 4 ada grayscale. Grayscale yang itu digunakan untuk mengambil nilai derajat keabuan dengan cara menjumlahkan 3 informasi warna tadi, merah, hijau, dan biru, lalu dibagi 3 sesuai dengan jumlahnya tadi, lalu diletakkan ke setiap pixel dari awal hingga akhir sehingga warnanya menjadi abu-abu seperti ini. Lalu selanjutnya ada warna hitam putih. Hitam putih ini dengan cara memberikan threshold. Di sini saya gunakan threshold tengah-tengah 128 sehingga ketika ada warna yang lebih dari 128 nilainya maka dia akan dijadikan ke putih, lalu yang di bawah nilai 128 jadikan hitam seperti ini. Selanjutnya ada kuantisasi 8. Kuantisasi 8 digunakan untuk menghitung warna itu dari jangka mulai dari 0, 8, 16 hingga 256 sehingga kelihatan seperti kotak-kotak seperti ini. Lihat lebih jelas, pixelnya lebih besar. Seperti kuantisasi 16 maka jangkanya dari 0, 16, 32 dan seterusnya. Maka warna yang ditampilkan semakin jelas perbedaannya tanpa ada degradasi. Selanjutnya ada bab 5 brightness. Brightness ini saya menggunakan nilai kecerahan 50 sehingga warna-warna pada tiap pixel nanti akan dikalikan dengan 50 tersebut seperti ini, maka warna aslinya akan lebih cerah. Selanjutnya ada kontras ada range dari 0 sampai 1, yaitu 1 adalah normal, 0 sampai 1 adalah gelap,
1 sampai ke atas adalah terang, sehingga saya gunakan 0,5 untuk menurunkan kontras dari gambar pertama. Sebelumnya, agar lebih jelas, saya rubah ke sama-sama grayscale-nya. Saya rubah ke kontras 0,5, maka kontrasnya lebih gelap. Selanjutnya bab 5 ada inverse. Inverse digunakan ketika warna yang gelap akan terang dan terang akan gelap, sehingga dengan cara misal ada 1 pixel dengan nilai 0, maka kebalikannya 255, seperti itu. Dengan inverse tadi, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Selanjutnya ada bab 6 histogram grayscale, sama seperti yang atas, cuma kita tampilkan yang kedua. Lalu ada histogram CDF seperti ini. CDF ini kita urutkan warna-warnanya, derajat keabuannya dari kiri hingga kanan. Jadi mulai dari derajat keabuan 1 ada berapa, 2 berapa, hingga 256 ada berapa, seperti itu. Selanjutnya ada histogram equalization, yang mana yang seperti sebelumnya tadi, histogram grayscale, histogram CDF tadi kita lihat gambarnya lebih halus, lebih naik turun. Ketika menggunakan equalization, maka akan diluruskan seperti ini, maka terlihat jelas setiap pixelnya perbedaan warnanya. Dan ini ada filter 4 node, sama seperti sebelumnya, maka dia akan merapikan sebanyak 4 node dengan rumus yang ada, sama seperti 16, akan terlihat jelas di rata-rata dari 16 node tersebut, maka warnanya akan ada di tengah-tengah. Selanjutnya ada noise Gaussian, yang mana 9 ini digunakan untuk menambahkan noise pada suatu gambar. Seperti ini noise Gaussian, maka ada titik-titik hitam, putih yang ada di sini. Dari grafik juga dapat ditentukan yang kiri adalah titik 0, yang mana menandakan jumlah bit warna hitam, yang kanan adalah jumlah warna putih. Lalu setelah Gaussian ada noise speckle seperti ini, yang lebih banyak hitamnya. Lihat grafik sini tipis sekali hitam, sampai hampir 12.000. Lanjut ke noise split and paper, banyak putihnya, dapat kita lihat sebelah kanan, putih sampai 12.000 lebih. Lanjut ke bab 10. Bab 10 ini saya menggunakan di layar kedua ini, saya menambahkan noise Gaussian, lalu coba kita filterkan lagi seperti ini. Setelah ini kita perbaiki lagi gambarnya, hasilnya tidak seperti semula, tapi lebih baik, putih-putihnya menjadi hilang. Seperti selanjutnya filter Gaussian, setelah saya beri noise, saya filter lagi, hasilnya berkurang bintik-bintik yang ada. Filter median pun juga begitu. Menurut saya yang paling bagus filter median, lebih jelas gambarnya, hampir seperti semula walaupun tidak terlalu persis. Grafiknya pun hampir sama, bisa dilihat. Selanjutnya ada bab 11, ada metode robot. Metode robot ini digunakan untuk mendeteksi tepian-tepian, mendeteksi tepi yang ada pada suatu gambar. Coba kita ganti gambar yang lebih jelas, gedung misalnya, submit. Nah, kita samakan dulu warnanya. Kita bisa lihat landasan tepian itu untuk suatu bangunan angka lebih jelas, titik garis-garisnya. Selanjutnya metode deteksi kedua ada metode private. Hasilnya akan lebih jelas, lebih terang, tentu saja, dan setiap struktur bangunan terlihat lebih jelas. Selanjutnya ada metode Sobel. Hasilnya sama, cuma lebih terang dari gambar sebelumnya. Selanjutnya ada metode Laplacian. 4 metode ini digunakan untuk mendeteksi tepi dari yang ada. Ini lebih gelap dari sebelumnya. Oke, lanjut ke sharpness. Sharpness ini digunakan untuk menajamkan suatu citra. Dari suatu objek akan lebih tajam. Contohnya seperti ini.
Setiap objek ini akan ditajamkan pixelnya kotak. Di sini terlihat kotak-kotak. Jadi setiap gambar ini ditajamkan semua. Bab 12 selesai, lanjut ke bab 13 yang mana kita akan menambahkan suatu brightness ke suatu RGB. Coba kita kembalikan lagi ke warna semula. Kita pilih warna karang. Coba kita tampilkan warna brightness yang ditambahkan 10 kali. Maka hasilnya dapat dilihat lebih terang di sini. Di bagian sini lebih terang, sini gelap. Ini untuk penambahan nilai brightness terserah, mulai dari min 100 sampai 100 pun bisa. Lanjut ke selanjutnya, ada kontras. Kontras nilai dari 0 sampai 200 dapat kita tambahkan. Di sini saya menggunakan nilai 150. Hasilnya lebih terang. Selanjutnya ada inverse yang mana seperti tadi membalikkan warna dari yang derajat ketinggi ke derajat yang rendah ke rendah yang tinggi. Jadi kebalikan warna tersebut seperti ini. Lanjut ke bab 14 yang mana kita menambahkan noise Gaussian yang sebelumnya hanya ditambahkan ke citra yang berwarna. Seperti ini. Coba kita ulangi. Nah, terlihat ada titik-titik di warna ini. Atau kita ganti gambar biar lebih jelas. Biar jelas ada titik-titiknya, tambahkan seperti yang tadi. Lalu di slide selanjutnya, setelah kita memberi noise ini, dapat kita rapikan dengan beberapa filter. Contohnya filter rata-rata pada RGB. Selanjutnya ada deteksi TP, metode Broad yang kita gunakan di suatu citra berwarna. Hasilnya seperti ini. Coba kita ganti gambar agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Yang terakhir ada sharpness RGB yang mana fungsinya adalah untuk menajamkan suatu citra. Maka hasilnya seperti ini. Akan lebih jelas gambarnya. Baik, sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.